Halo, selamat hari ini rekan-rekan Bali Blind Podcast. Selamat datang di Minggu Ceria episode pertama. Kali ini saya, Satria Ajus, ingin menghadirkan informasi-informasi di luar keseharian saya sebagai pengoprek gadget dan juga di luar saya untuk berkegiatan musik. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman saya, kenapa saya bisa seperti ini. Maksudnya, kenapa saya bisa terlahir tunanetra dan apa yang membuat saya termotivasi untuk melakukan hal ini semua. Dan mulai dari rintangan yang saya hadapi sampai dengan keberhasilan yang saya ciptakan. Mungkin di episode pertama saya akan memperkenalkan siapa saya dan juga apa kegiatan saya sehari-harinya. Dan kemudian nanti di episode kedua saya akan menceritakan tentang kenapa sih orang-orang disabilitas selalu ada pandangan miring terhadap orang-orang yang masih normal. Masih banyak orang yang belum mengetahui disabilitas itu sebenarnya punya hak yang sama dengan mereka yang normal. Oke, kita bahas dari yang awal dulu. Nama lengkap saya Igede Satria Langgeng Asmara. Saya lahir di Denpasar, Bali, tepatnya 26 tahun silam di tanggal 3 Desember 1993. Profesi saya saat ini adalah pekerja bebas, yang mana saya memiliki satu buah recording studio dan juga saya biasa untuk mengisi hiburan di warung makan di Denpasar. Sekarang saya berusia 26 tahun dan pendidikan saya adalah sarjana musik Institut Seni Indonesia Denpasar, wisuda pada tahun 2018. Kemudian pengalaman saya dari kecil sejak mengenyam pendidikan, begini guys, pendengar semua agar tahu, saya adalah orang yang paling takut dengan pengeras suara kalau waktu kecil. Saya itu paling nggak mau yang namanya mendengarkan pengeras suara pada saat saya pertama kali mengenal sekolah. Kenapa demikian? Ya, saya juga tidak tahu kenapa tertrigger seperti itu. Tetapi lambat laun saya kembali memberanikan diri untuk mendekat ke arah pengeras suara dan bermain-main dengan pengeras suara itu. Saya dulu sempat ditunjuk sebagai pemain musik di sekolah pada saat SD karena hobi saya adalah musik. Khususnya saya bermain keyboard. Jadi hobi saya itu tertuang pada saat saya menginjak kelas 5 SD, teman-teman. Nah, kemudian setelah kelas 5 SD itu saya mendapatkan ilham ataupun angan-angan gitu kan. Wih, mungkin gak saya jadi pemain keyboard terkenal? Mungkin gak saya bisa main di orang-orang banyak? Seperti itu. Nah, jawabannya muncul pada saat saya kelas 2 SMP. Nah, saat itu sih saya anggapnya masih gabeng ya. Masih gabeng. Atau kalau dibilang masih tak tetap pendirian lah, mau main keyboard atau mau main musik lain gitu. Masih bimbang kalau bahasa Indonesianya. Nah, kemudian di SMP itu saya dikasih tahu sama guru saya, kamu harus bisa tetap, kamu mau main apa dan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu pentas. Nah, di situ saya mulai, oh iya, saya harus bisa nih main keyboard. Nah, di sana saya mulai ditunjuk sebagai pemain keyboard di band sekolah. Sampai-sampai saya itu pernah mentas di salah satu acara
Dan acara tersebut gimana ya? Dibilang megah, dibilang nggak begitu megah, ya sedang-sedang aja gitu. Nah, di sana mereka banyak orang yang non disabilitas netra ataupun orang-orang yang non disabilitas, bilangnya orang yang normal, fisiknya normal. Mereka masih seperti keheranan gitu. Kenapa kok tunanetra bisa ya? Apa yang menyebabkan dia bisa bermain keyboard? Kenapa dia bisa? Padahal dia itu nggak lihat gitu. Padahal mereka ini nggak lihat. Tapi kenapa mereka bisa? Ya karena kemauan dan juga sekolah yang mendukung. Jawabannya seperti itu. Dan mungkin saja ada beberapa orang yang beranggapan, musik biasa aja. Tunanetra main musik juga aku udah biasa lihat gitu. Tapi kebanyakan orang keheranan, kok dia bisa? Apa yang menyebabkan dia bisa? Nah, kayak gitu. Nah, teman-teman, kemudian singkat cerita saya udah kelas 3 SMA, kemudian tamat di SLB Denpasar yang sekarang sudah bernama SLB Negeri 1. Di tahun 2012 tepatnya saya tamat. Itu saya belum mendapatkan jalur. Kenapa saya harus tamat di sini dan apa tujuan saya selanjutnya? Karena saya nggak bisa pendidikan, nggak bisa. Kalau dibilang saya harus massage juga nggak bisa, karena memang hobi saya bukan di sana gitu. Kemudian apa yang harus saya lakukan di sana? Nah, mulailah saya diajak oleh teman-teman untuk ikut manggung di beberapa warung makan di Denpasar sejak saya mulai SMA kelas 3 itu. Di tahun 2008 saya tepatnya mulai itu. Jadi tepatnya itu di kelas 2 akhir ya. Nah, sampai tamat saya terus kerja. Akhirnya saya bisa beli alat yang saya mau seperti DVD player, kemudian saya beli HP, kemudian saya beli banyak hal yang dulu saya banggakan di sekolah saya. Waktu masih di asrama ya, saya bisa beli speaker aktif untuk mendengarkan musik di kamar gitu. Masih banyak sih kenangan-kenangan saya yang saya hasilkan pada saat saya ngamen ataupun main di warung-warung makan tersebut. Nah, sejak saat itu saya mulai tertarik dengan musik, teman-teman. Kenapa kok saya tidak meneruskannya gitu. Nah, saat saya tamat kelas 3 SMA, di saat itu juga saya mulai dimasukin grup. Nah, di grup itu punya ketua ya rekan-rekan. Nah, ketuanya ini punya studio recording, teman-teman. Punya studio recording. Nah, saat itu saya masih awam, apa sih gitu. Studio recording yang saya tahu kan cuma pakai alat yang gede, kemudian tombol-tombolnya ya begitu-begitu aja, nggak akses gitu mungkin. Atau mungkin sekarang bisa digunakan oleh rekan-rekan tunanetra. Nah, saya berpikirnya ke sana. Kemudian saya diajak lancong ke arah studio itu. Nah, flashback kembali, saya kenal komputer itu sejak kelas 1 SMP, teman-teman. Saya kenal Facebook, Twitter, dan yang lain itu sejak kelas 1 SMP. Saya mulai belajar komputer sejak kelas 5 SD ke atas. Nah, setelah saya kenal semuanya, di kelas 3 SMA itu saya nggak berpikir kalau sebenarnya di rekan-rekan tunanetra itu bisa recording gitu dengan menggunakan komputer serta alat-alat yang diperlukan seperti JAWS dan pembaca layar, enhancement-nya atau perlengkapan pembaca layarnya kayak gitu. Nah, habis itu nih teman-teman, saya diajak ke studionya ini si Pak Ketua. Saya ke sana nih. Nah, di sana saya mulai mendengar, wah, karya-karyanya bagus-bagus. Saya di waktu itu masih diam di luar, saya nggak masuk kan, karena saya belum masih dibersihkan gitu kan, masih mendengarkan karya-karya gitu. Nah, setelah saya dipersilakan masuk sama teman-teman, saya mendengar suara JAWS. Waduh. Nah, saya berpikir begini, wah, ini kalau seandainya saya yang punya, enak juga nih gitu. Saya bisa recording. Ternyata saya bisa recording, tunanetra bisa recording segala macam. Nah, kemudian saya di sana mendapat kesempatan untuk menggarap satu lagu
yang dikendalikan sepenuhnya operatornya oleh teman saya ini. Saya yang bikin musiknya, kemudian dia yang record tracknya. Waduh, itu senang banget waktu itu teman-teman, senang luar biasa, karena saya baru tahu proses rekaman itu seperti apa, dan memang rekaman vokal juga bisa dilakukan gitu, dan hasilnya bagus kayak gitu teman-teman. Dan akhirnya sampai malam tiba, saya pulang kembali ke Denpasar, tidur dan terbawa mimpi saya seolah-olah punya alat tersebut. Nah, astungkare di tahun 2012 saya mulai kuliah. Tepatnya saya mulainya tahun 2013 awal ya, tahun 2013 September. Saya kuliah 8 semester atau S1. Saya masuk musik, waktu itu masih belum kenal apa-apa. Saya mikirnya kuliah paling sama kayak sekolah, ujung-ujungnya gini gitu. Tapi ternyata praktiknya lebih banyak di sana. Saya lebih senang kuliah jadinya. Nah, sampai saat itu saya di semester 5 ke bawah ke atas saya mulai stuck nih. Teman-teman, karena rekan-rekan kampus saya ada yang ninggalin nih. Ada tugas yang nggak saya kerjain karena nggak dikasih tahu gitu. Nah, akhirnya saya di sana mencari dan saya lulus di semester 10 di tahun 2018 kemarin dengan nilai yang memuaskan. Wisuda, nah akhirnya teman-teman saya balik lagi tuh, selamat ya gitu. Di dalam hati saya jawab sih iya, terima kasih gitu. Mereka udah peduli sama kita, karena ya siapa lagi tuh tunanetra selain saya di situ gitu, yang lulus di angkatan pertama. Bahkan saya lulusnya di angkatan kedua gitu. Karena saya itu yang tadi saya ceritakan, saya ditinggal oleh rekan-rekan saya. Nah kayak gitu. Nah setelah itu teman-teman, saya itu mulai apa ya istilahnya, mencari nih. Ini letak kesalahan saya di mana sih? Kenapa kok saya bisa lulus di semester 10? Nah, di situ saya mulai menemukan, wah ternyata saya itu ditinggal. Selain saya ditinggal, saya juga nggak aktif waktu semester 5 ya. Karena ya saya tahu kan, saya kenal Android itu di semester berapa ya di kampus. Pokoknya saya udah mulai kuliah baru saya kenal sama Android gitu. Nah, kemudian saya dimasukin ke grup. Nah, di grup itu banyak tugas katanya. Dan saya baca, saya tidak ada mengerjakan tugas di mata kuliah ini, dan ini. Nah, saya tanya tuh teman-teman. Wah, teman-teman kok nggak ada yang ngasih tahu saya kalau ada tugas gini. Terus gimana sekarang nilainya? Nilainya tunda. Waduh, nanti pulang gue harus bilang apa sama bokap gitu kan. Ya udah, kalau gitu waktu itu saya pulang dengan agak ya wajah yang begitu gimana gitu, ditanya sama bapak kenapa gitu. Saya bilang, wah saya kemarin nggak diajak kenapa gitu. Katanya ada ujian di kampus, padahal saya udah di kampus dari pagi, cuman mereka nggak tahu kalau saya ada di depannya. Terus saya nggak diajak untuk masuk kelas mungkin, atau mungkin dosen ada beberapa tugas yang yang mungkin harus dikerjakan, dosennya nggak bilang langsung ke saya juga. Dan kortinya waktu itu sedang ada di luar negeri gitu kan, lagi di Singapura jalan-jalan gitu kan, karena keluarganya mungkin. Nah habis itu, loh siapa kortinya gitu. Saya bilang, oh kortinya yang nganter saya pulang gitu, yang biasa nganter saya pulang. Nah habis itu gimana sekarang penyelesaiannya? Ya udahlah ya, kemarin saya ke fakultas, bilangnya nilainya tunda karena dosennya juga ganti gitu kan. Nah habis itu saya bukan dimarahin ya, dinasihati gini. Iya saya ngerti, tapi bukan saya yang salah di sini gitu. Karena mereka mungkin lupa memberitahu kan. Saya juga nggak menyalahkan mereka juga ya. Gitu. Nah singkat cerita, beberapa tugas belum selesai. Habis itu saya ditanya sama ketua pembimbing akademik saya. Waktu itu pembimbing akademik saya adalah wakil dari
kaprodinya sendiri, Bu, saya kurangnya di mana sih, Bu? Soalnya kemarin teman-teman nggak ada yang ngasih tahu saya selain salah satu teman saya yang ngajakin saya pulang ataupun ngajakin saya kemana-mana gitu. Saya terima kasih sama dia karena dia sering ngasih tahu saya karena ada tugas ini itu. Loh, kamu memangnya ada mata kuliah yang kurang? Saya juga nggak tahu, Bu, karena memang mereka nggak ada ngasih tahu saya gitu. Nah, dilihat di situ ada beberapa mata kuliah umum yang saya tidak kerjakan tugasnya katanya, yang dosennya udah ganti. Dan bahkan saya nyari dosennya itu di rumahnya nggak ada dan segala macam. Akhirnya ketua prodinya marah. Marah kenapa? Karena saya didiskriminasi di situ. Nah, dia ke fakultas marah-marah, ngamuk-ngamuk, dibilang katanya kenapa kok nilainya saya nggak dikeluarin, padahal saya sudah ikut ujian waktu itu. Waktu itu dosen Pancasilanya juga ganti kan gitu. Saya udah ikut ujian dan segala macem, sudah semua ikut. Nah, kemudian habis itu saya dikasih tahu sama kebetulan kaprodinya Pak Komang ya. Ya, saya bilang Pak, inisial nama depannya aja. Pak Komang banyak ya di Bali, bukan satu aja. Nah, di situ saya dikasih tahu, D, ini nilainya memang banyak yang belum keluar karena dosennya sudah ganti, dosen pengampunya semua sudah ganti. Dan saya mau tanya, apakah kamu dulu sebelumnya waktu dosen itu ngajar, apakah kamu sudah ikut ujian? Ya, berdasarkan pengalaman saya jawab, sudah Pak, saya sudah ikut ujian. Bahkan saya waktu hadir sama teman-teman, mereka ujian, saya nggak dikasih apa-apa. Gitu, artinya nggak dipanggil ke depan gitu. Saya kira saya dikasih nilai aja, waktu itu saya semester 2 gitu. Nah, habis itu, loh, kenapa dosennya ini? Siapa dulu dosennya? Saya bilang, dosennya si A, Pak. Saya tahu namanya, Pak. Gitu. Nah, habis itu, ya dosennya udah ganti. Nanti coba saya ke fakultas dulu untuk membicarakan hal ini. Nah, disitulah Pak Komang itu marah. Karena nilai saya nggak keluar, padahal saya udah ikut ujian di mata kuliah tersebut. Gitu. Nah, kemudian di sana terjadilah katanya pertempuran, entah saya nggak tahu karena saya ada di ruangan prodi. Terjadi pertempuran, Pak Komang ini menang karena merasa memang saya ini sudah ikut ujian dan memang sudah ACC nilainya ada gitu. Di KRS juga tercentang gitu. Nah, Pak Putu Liang atau Pak Putu ini yang selaku koordinator online yang ada di sana bertanya-tanya tuh teman-teman, masa sih nilainya belum dikirim, sudah jelas tunda kok gitu. Nah, masih ini amukannya nih belum selesai benar nih, amukannya ini masih belum selesai benar nih teman-teman. Pokoknya nggak enak lah itu. Katanya seperti itu sih ceritanya yang saya dengar dari Pak Komang yang banyak di Bali. Mungkin nggak tahu Pak Komang yang mana gitu. Ya, tapi saya akan sebut nama depannya saja seperti tadi yang saya bilang. Gitu. Nah, singkat cerita, dia datang nih ke prodi pas saya ada di sana. Datang lagi, dia bilang begini, ya sudah kalau begitu besok saya ke ruang dosen atau ruangnya para dosen untuk mencari dosen yang menjadi pengganti, pengampu ya. Nah, besoknya saya dapat WA dari ibu pembimbing akademik saya. D, bisa ke kampus sekarang? Oke, bisa Bu, saya sekarang ada di kampus. Pas kebetulan saya kan ada di kampus waktu itu. Di mana sekarang? Lagi ada di stage. Kebetulan kan kalau kita istirahat di kampus, kita ngumpul di stage center gitu. Habis itu saya disuruh ke prodi, saya dikasih tahu bahwa dosen yang bersangkutan minta maaf katanya. Bukan bermaksud dia tidak memberikan nilai, tetapi memang karena keteledoran dia tidak memberikan nilai itu ke fakultas karena dikira orang tunanetra itu tidak bisa mengerjakan ujian. Nah gitu. Habis itu saya bilang begini, wah
dosennya kok kurang ajar banget ya gitu. Itu dalam hati saya bilang gitu. Habis itu saya bilang gini sama ibunya, oh gitu ya Bu ya. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting nanti untuk generasi selanjutnya jangan sampai terulang lagi. Udah, saya nggak ngomong lagi. Habis itu saya ujian, proposal, kemudian proposalnya lulus. Saya ngajak teman-teman saya yang ada di SLB Negeri 1 tuh untuk ujian akhir. Astungkarennya sukses dan bagus penampilan kita waktu itu. Gitu teman-teman. Jadi kisah rintangan yang saya hadapi seperti itu kalau mulai dari kampus. Yang namanya mahasiswa disabilitas selalu dibully sama dosen. Kadang-kadang dosennya killer tapi killernya nggak jelas. Gitu teman-teman. Nah, kemudian setelah saya wisuda, saya akan bercerita di masyarakat nih teman-teman. Flashback ke mimpi saya memiliki sebuah studio recording yang tadi saya bilang saya punya mimpi gitu, karena memang saya tahu studio itu ada di tempat teman saya itu. Nah, sebelum saya wisuda, saya dikagetkan dengan satu pesan WA yang mengatakan bahwa komputernya sudah mau datang. Besok jangan kemana-mana. Nah, saya bertanya-tanya nih. Saya bertanya-tanya seperti ini teman-teman. Kenapa kok saya dibelikan komputer sedangkan saya tidak ada maksud untuk meminta komputer? Nah, seperti itu teman-teman. Nah, akhirnya saya berpikirnya ke logika sih. Oh, mungkin karena orang tua saya ingin saya maju, ingin saya bisa berkarya ke depannya seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengumpulkan uang dan membeli sebuah eksternal hard disk teman-teman. Bela-belain nih teman-teman ngumpulin uang segitu banyak untuk membeli sebuah eksternal hard disk. Kayak gitu. Nah, setelah eksternal hard disk itu terbeli dan terkumpul nih teman-teman, mulai deh saya menggunakan komputer itu. Saya menggunakan komputer Windows 10. Dan waktu itu saya nggak tahu kalau Windows 10 itu sebenarnya tidak support dengan program yang saya punya. Kayak gitu. Nah, kemudian di sana saya berpikir, ya Tuhan, kenapa kok saya dikasih komputer yang seperti ini? Kalau saya ngomong lagi ke ayah, nanti takutnya saya dibilang ini itu. Ya udahlah. Daripada saya nggak ini, langsung saya kasih tahu, Pak, ternyata komputer ini nggak support dengan program yang saya punya. Saya harus downgrade ke Windows 7. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting kamu bisa gini-gini kerja gitu. Ya udah, di downgrade lah itu komputer. Datang komputer di downgrade. Setelah itu memang benar bagus hasilnya dan saya udah menghasilkan berapa karya waktu itu ya. Ada beberapa karya yang saya hasilkan. Nah, setelah itu komputer saya kemasukan yang namanya virus warnet nih teman-teman. Bingung saya. Kenapa saya bingung? Karena setiap hari nggak saya aja yang pakai komputernya. Keluarga, saya sendiri, terus siapa lagi? Nah, kemudian saya tanya tuh, kemarin ada masukin flash disk nggak? Ada sih. Flash disk dari warnet atau dari mana? Ada sih, masukin satu flash disk dari warnet. Oh ya sudah kalau begitu. Ini virus warnet. Habis itu aku kasih tahu lagi bapakku. Tapi aku berpikir dulu waktu itu teman-teman. Saya berpikir dulu. Tuhan, apakah saya harus mengatakan hal ini kepada orang tua? Karena ini masa depan saya gitu. Ya udah kalau gitu saya bilang saya. Ya, ini komputer kena virus. Tapi virusnya bukan dari saya, karena sejujurnya saya tidak, saya jarang menggunakan komputer ini bekerja online untuk membuka internet. Karena saya tahu sekarang Windows 7 itu sudah tidak disupport lagi oleh Microsoft untuk menjalankan internet dalam jangka waktu yang lama. Saya takut kalau komputer saya kena virus. Nah, kayak gitu kan.
Loh, terus virusnya itu dari mana gitu. Saya jelasin, kemarin saya nemu flash disk di bawah CPU. Entah flash disk siapa itu, bukan flash disk saya. Nah, mungkin aja flash disknya itu pernah masuk warnet dan dimasukin ke komputer ini. Dan memang ternyata setelah kemarin teman saya datang ngecekin komputer saya, memang benar kena virus seperti itu, namanya malware. Nah, habis itu bapak saya nyaranin saya untuk menghubungi si pemasang komputer tadi. Nah, habis gitu saya pergi ke Denpasar. Waktu itu saya ke kampung kan. Nah, habis itu saya pergi ke Denpasar lagi. Dan saya hubungilah itu penjual komputer. Saya kasih tahu permasalahannya dan segala macam yang berhubungan dengan komputer. Nah, kemudian di situ dicek sama yang punya toko, dicek. Dan bayarnya waktu itu 300. Nah, ternyata emang benar kena malware, teman-teman. Dan di-scan sampai ada 400 file virus itu. Nah, bingunglah saya di sana. Dari mana sih komputer ini dapat file sebanyak ini? Padahal sebenarnya saya tidak pernah menggunakan dia untuk online. Dan bahkan saya tidak pernah mendownload di website yang macam-macam. Saya hanya mendownload di website yang saya percaya aja dan yang memang aman. Kayak gitu, teman-teman. Nah, singkat cerita, pada saat komputernya benar, saya install ulang dan segala macam. Bapak saya WA lagi. Kamu gimana? Komputernya udah bisa? Langsung saya bilang, ya udah bisa, sip, udah bagus. Oh ya sudahlah, jangan coba-coba lagi ya masukin flash disk orang. Langsung aku bilang, maaf ya, saya sebelumnya tidak pernah memasukkan flash disk orang lain. Karena yang punya flash disk adalah saya sendiri. Jadi ya, saya pakai punya saya aja. Dan bahkan sekarang lebih jarang lagi saya pakai internetan. Kayak gitu. Nah, habis itu datang pelanggan, saya menghasilkan di sana, kemudian saya tabungin, kemudian, nah di beberapa minggu kemudian saya dapat proyek nih dari seorang rekannya atau yayasan, katanya mau bikin podcast. Nah di situ saya udah merasa, wah ini kerjaan yang paling mantap nih. Ya oke, saya terima. Nah, mulailah saya buat rekening bank di sana. Nah, saya berpikir lagi nih buat rekening, teman-teman. Bisa nggak ya tunanetra bikin rekening? Dari pengalaman kemarin teman-teman itu, tunanetra dilecehkan di bank. Katanya dibilang nggak bisa inilah, dibilang nggak bisa gitulah. Gini ya, teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman yang non-disabilitas mendengar podcast ini, jangan tersinggung. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung perasaan kalian tentang tunanetra. Tapi saya hanya menekankan satu hal yang berkaitan dengan seorang disabilitas netra. Kalian itu boleh mengejek ataupun membuat tunanetra itu down dengan celotehan kalian bilang tidak bisa ini itu. Tapi sebelum kalian mengatakan hal-hal tersebut, lihat dong pakaiannya, kemudian cara mereka berbicara, sudah sopan sekali. Apa tunanetra itu nggak pernah sekolah? Ya jelas sudah saya sudah simpulkan tadi, tunanetra juga sekolah. Maka manfaatkanlah pendidikan kalian itu untuk menghormati atau menyamakan disabilitas netra dengan kalian. Gitu. Jangan buat persepsi bahwa tunanetra itu kalau udah pengen buat ini itu ya hanya merepotkan saja, tapi lihat dari sisi dimana mereka ingin semangat untuk membangun masa depannya gitu loh. Khusus nih bagi para oknum yang bekerja di salah satu bank di Indonesia dan ada kantornya di Bali, jangan terlalu mencemooh para tunanetra. Ya. Mereka juga sama seperti kalian. Kayak gitu.
Jangan kalian hanya melihat dari sisi luarnya saja, tapi lihat kebiasaan mereka. Mereka sudah berpakaian sopan menuju ke tempat kerja kalian, tapi kalian malah cemooh dan buat mereka tidak bisa berbuat apa-apa dengan kata-kata yang kalian ajukan. Seperti misalnya, mereka nggak bisa lihat, nggak bisa tanda tangan. Kenapa tidak cap jempol? Kalau memang kalian punya alat cap jempol ya, karena sekarang ada peraturan Perda ya, yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Kalau kalian sampai ketahuan sama Gubernur Bali, kalian bakal dipecat loh. Jangan salah. Gitu. Makanya jangan buat tunanetra itu down di sana. Dan mereka para tunanetra bisa berargumen karena mereka sudah mengerti dengan teknologi dan segala macam. Kalian malah jelek-jelekin. Sekarang kalian didatengin untuk mereka buat satu identitas bank, malah kalian bilang seperti ini. Nanti kalau ATM-nya jatuh atau gimana? Terus gimana? Saldo kalian hilang gimana? Loh, itu kan sudah tanggung jawab teman-teman bank. Sama seperti rekan-rekan yang normal pun, ATM mereka hilang atau tertelan di mesin, itu adalah tanggung jawab kalian. Karena kalian harus mengayomi para nasabah, ya kan? Kalau sudah mengayomi para nasabah, kalian harus siap untuk menerima konsekuensi segala macam yang terjadi di nasabah gitu. Walaupun sekalipun nasabah kalian normal dan disabilitas juga begitu. Disabilitas ada banyak teman-teman. Bukan hanya tunanetra aja. Cacat tubuh, tidak bisa mendengar. Mereka juga pengen punya identitas. Mereka juga pengen punya ATM dan segala macam teman-teman. Nah, makanya saya membuat podcast Minggu Ceria atau Minggu Ceria di luar tema teknologi ini, ingin meluruskan teman-teman. Tunanetra itu tidak semata-mata tidak dapat melakukan apapun, tetapi mereka bisa. Karena mereka juga sekolah, teman-teman, gitu. Nah, anggapannya seperti salah satu YouTuber disabilitas, saya kagum dengan beliau. Apa kabar? Ya, masih cacat-cacat aja gitu. Saya salut dengan dia, dengan kata-kata itu. Karena mereka merasa terdiskriminasi. Jangan dong diskriminasi mereka para disabilitas. Kasihan mereka. Mereka adalah orang-orang yang haknya sama dengan kalian gitu loh. Saya di sini ingin menyarankan, dengan terbitnya podcast ini di Spotify, Bapak Jokowi mendengarkan podcast ini dan mau membuat sebuah peraturan apabila ada sebuah instansi yang mendiskriminasi disabilitas, silahkan Pak Jokowi. Mau diapain, terserah. Yang penting disabilitas itu terjaga Pak Jokowi. Jangan sampai terdiskriminasi seperti sekarang. Di Bali ini sudah banyak diskriminasi. Padahal perdanya udah ada tapi nggak berlaku sama sekali. Kayak gitu. Jangankan di instansi, di bank pun seperti itu. Harus menyamakan disabilitas dengan yang normal. Ya kalau sudah namanya pengen bikin ATM ya bikinin lah. Itu juga kerja kalian. Kayak gitu. Nah, mungkin dari penjelasan dan perkenalan serta cerita yang saya ceritakan, ada yang pernah mengalami hal tersebut? Kalau memang ada, silahkan bagikan cerita kalian melalui audio di WhatsApp saya. Nanti akan saya kirimkan di episode Minggu Ceria minggu depan dengan topik mungkin yang sama. Kalian bisa kirimkan audio kalian ke WhatsApp bisnis Dede Home Studio 0831 1998 3080. Sekali lagi 0831 1998 3080.
Atau kalian bisa email saya di asmaradede ya, asmaradede@gmail.com dengan lampiran audio kalian. Dengan lampiran audio kalian tentang diskriminasi yang kalian alami sebagai penyandang disabilitas atau orang normal yang mungkin mendiskriminasi penyandang disabilitas. Kalian boleh sertakan permintaan maaf ataupun apapun itu. Saya akan tambahkan di segmen ini agar teman-teman kalian yang lain tahu bagaimana sih nasib disabilitas itu kalau didiskriminasi. Oke guys, mungkin Minggu Ceria episodenya sampai di sini dulu. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Saya Satria Ajus dari Bali Blind Podcast mengucapkan terima kasih telah mendengarkan podcast ini sampai selesai. Sampai jumpa lagi di episode minggu depan. Simpan tombol. Terima kasih dan Dua kali untuk mengaktifkan. selamat hari ini.